Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang best practice pelatihan Kementerian Keuangan. Dan ini nama anggota dari kelompok kami. Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah kementerian negara di lingkungan pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara. Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Secara singkat, analisis kebutuhan pelatihan adalah langkah awal untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kesenjangan dalam kompetensi karyawan. Sedangkan, pelatihan adalah proses untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan kepada karyawan guna mengisi kesenjangan tersebut. Analisis kebutuhan pelatihan berfungsi sebagai dasar untuk merencanakan dan merancang program pelatihan yang efektif. Berikut beberapa pelatihan yang umum diselenggarakan di Kemenku guna meningkatkan kompetensi pegawainya. Pertama, pelatihan perencanaan dan anggaran. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek terkait perencanaan dan penganggaran di sektor publik, termasuk penyusunan anggaran, analisis keuangan, perencanaan dan evaluasi program, serta manajemen keuangan publik. Kedua, pelatihan manajemen keuangan negara. Pelatihan ini membahas prinsip-prinsip dan praktik dalam mengelola keuangan negara, termasuk pengelolaan pendapatan, pengeluaran, aset, dan utang negara. Ketiga, pelatihan perpajakan. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang peraturan perpajakan, administrasi perpajakan, prosedur perpajakan, audit pajak, serta penanganan sengketa perpajakan. Keempat, pelatihan manajemen risiko keuangan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang manajemen risiko keuangan, termasuk risiko keuangan di sektor publik, kebijakan pengendalian risiko, manajemen risiko investasi, dan manajemen risiko keuangan negara. Kelima, pelatihan akuntansi keuangan. Pelatihan ini meliputi pemahaman tentang prinsip-prinsip akuntansi keuangan, pelaporan keuangan, audit keuangan, serta standar akuntansi yang berlaku di sektor publik. Keenam, pelatihan manajemen kepemimpinan. Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, manajemen organisasi, manajemen perubahan, dan pengambilan keputusan yang efektif di tingkat kepemimpinan di Kemenku. Kementerian Keuangan menggunakan berbagai metode untuk menganalisis kebutuhan pelatihan. Yang pertama, teknik analisis diskrepansi kinerja. Teknik ini berfokus pada analisis kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh pegawai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Yang kedua, survei awal. Hal ini dilakukan dengan melakukan survei awal dengan mewawancarai karyawan, meninjau dokumen kinerja, atau berdiskusi dengan pimpinan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi organisasi. Yang ketiga, sulit, penting, frekuensi atau DIV. Ini adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menganalisa kebutuhan pelatihan. Teknik ini melibatkan analisis tingkat kesulitan, kepentingan, dan frekuensi tugas untuk menentukan kebutuhan pelatihan karyawan. Yang keempat, ada penilaian kebutuhan pelatihan atau TNA. TNA merupakan langkah pertama dalam siklus manajemen pelatihan. Teknik dalam melakukan TNA yaitu dengan wawancara, studi dokumentasi, kuesioner, observasi, dan asesmen. Kementerian Keuangan juga telah mengeluarkan peraturan yang terkait dengan analisis kebutuhan pelatihan, seperti Peraturan Kepala BPPK tentang pedoman analisis kebutuhan dan identifikasi kebutuhan pendidikan di pelatihan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari best practice. Best practice atau biasa disebut praktik terbaik, merupakan metode atau pendekatan yang diakui secara luas sebagai cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Best practice didasarkan pada pengalaman, penelitian, dan pemahaman tentang apa yang telah berhasil di masa lalu, serta pengetahuan tentang standar dan regulasi terkini. Best practice dalam manajemen sumber daya manusia mencakup sejumlah strategi dan pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepuasan karyawan. Selain itu, best practice merupakan alternatif manajemen sumber daya yang diterapkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas atau mencapai tujuan terbaik dengan mencari karyawan secara selektif. Best praktik dari Kemenq. Yang pertama ada strategi Kemenq Corporate University atau
Kemenq Korpu, yang kedua ada structured learning, yang ketiga ada learning while working, yang keempat ada ekosistem pembelajaran.